Kan enteng ya. Nah itu jalurnya tuh bener-bener yang naik, turun, itu yang tajam curam banget kan. Nah sedangkan aku waktu itu bawa yang batu buat nimbun apa namanya, pokoknya Trans Kalimantan buat nimbun buat jalan lah, buat jalan raya. Nah itu muatannya berat. Mungkin kalau yang kayu tuh bisa turun, naiknya gampang. Kalau aku enggak, aku bawa muatan berat nih dari atas nih, turun kenceng, itu sampai gear 7 mentok kan di truk tuh, sampai los aja, sampai gereng-gereng, sampai pengen dilepas kayak gitu, pengen kayak dinetralin Makbus gitu loh. Giliran naik kan nggak kuat tuh, kita minta giginya telat atau apa, mesin mati di atas, mundur. Itu paling serem deh, sumpah. Dan di belakang ada motor. Padahal itu harusnya posisi kalau mati kan harusnya berhenti, gara-gara muatannya yang berat jadi mundur, entah remnya entah apanya, aku nggak tahu apa memang muatannya berat banget, mundur dam truknya. Jadi awalnya naik ke atas berhenti kan, aku nggak bisa pindah gear, berhenti terus mundur pelan-pelan. Nah belakangnya ada kendaraan. Padahal waktu di atas itu udah mau sampai atas atau? Iya, udah hampir sampai atas lah, mungkin seperempat lagi naik atas. Itu namanya aja kalau nggak salah tuh apa ya? Jalur maut. Tebing menangis. Pengalaman waktu tahun-tahun pertama berapa bulan gitu bisa dapat itu? Itu dulu awal waktu kebetulan rombongannya banyak sampai 7 bulan mundur. 7 bulan Iya, baru dapat cuti. 7 bulan ditambah gitu. Waktu training 5 bulan awal nih, terus udah masuk ke perusahaan kan. Nah itu 7 bulan baru bisa cuti. Bayangin. 7 bulan sama 5 bulan udah hampir setahun sendiri aku ngerasain banyak ditambang daripada di rumah. Dan 7 bulan di tambang itu nggak kayak 7 bulan kerja di Jawa biasanya ya? Enggak dong. Putus akses komunikasi, Iya, ya kan? akses komunikasi. Bahkan kita punya duit aja Buat apa? Kita nggak bisa pakai. Bahkan buat jajan aja susah. Warung tuh jarang loh. Kita ke warung tuh harus punya kendaraan masing-masing. Dengan kendaraan kan harus beli. Bener nggak? bener. Nggak mungkin loh kita jalan kaki dengan jarak 2 kilo, 3 kilo, dan itu hutan, nggak ada angkutan juga. Congyang ono tapi nya. Nggak ada lah. Amer paling amer. Nggak, di sana banyak, kalau tempat-tempat hiburan banyak. Emang kebetulan selalu ada sih, bukan kebetulan ya. Jadi kayak karaokean itu ada, lokalisasi itu pasti ada di dalam lingkungan tambangnya. Jadi hiburan ada lah, tapi kan mungkin harga ya. Aku sendiri bukan tipikal yang penikmat hal-hal hiburan malam kayak gitu, jadi nggak pernah bahkan. Terus di era-era itu kan teknologi juga kayaknya belum semasif sekarang. Iya. Hiburannya apa? Udah komunikasi terbatas. Kita paling banyak kan olahraga. Ya rata-rata mungkin futsalan. Kan biasa di setiap mes tuh ada lapangan, entah dia buat futsal, volley, atau buat apa? Badminton. Nah, biasanya ada disediain fasilitas buat kayak gitu. Paling mentok-mentok kalau emang orang yang mager ya nonton film. Jadi kita bener-bener bawa laptop kan, ngambil film dari rumah waktu cuti, ya udah nontonin aja. Stok film yang banyak. Iya, stok di hard disk banyak, kita nontonin tiap hari. Itu hiburan kalau buat aku orang yang mageran jadi kayak gitu sistemnya. Salah satunya. Iya. Track paling sulit. Trek paling sulit ya apa? Aku pernah dulu bawa dump truck roda 10 ya. Itu di jalur logging. Jalur logging itu jalur kayu. Kalau kalian belum tahu ya, jalur logging tuh kayak truk dia panjang. Dan kayu kan enteng ya. Nah, itu jalurnya tuh bener-bener yang naik, turun, itu yang tajam curam banget kan. Nah, sedangkan aku waktu itu bawa yang batu buat nimbun apa namanya, pokoknya Trans Kalimantan buat nimbun buat jalan lah, buat jalan raya. Nah itu muatannya berat. Mungkin kalau yang kayu tuh bisa turun, naiknya gampang. Kalau aku enggak, aku bawa muatan berat nih dari atas nih, turun kenceng, itu sampai gear 7 mentok kan di truk tuh, sampai los aja, sampai gereng-gereng, sampai pengen dilepas kayak gitu, pengen kayak dinetralin Makbus gitu loh. Giliran naik kan nggak kuat tuh, kita minta giginya telat atau apa, mesin mati di atas, mundur. Itu paling serem deh, sumpah. Dan di belakang ada motor. Padahal itu harusnya posisi kalau mati kan harusnya berhenti. Gara-gara muatannya yang berat jadi mundur, entah remnya entah apanya, aku nggak tahu apa memang muatannya berat banget, mundur dam truknya. Jadi awalnya naik ke atas berhenti kan, aku nggak bisa pindah gear, berhenti terus mundur pelan-pelan. Nah belakangnya ada kendaraan. Padahal waktu di atas itu udah mau sampai atas atau? Iya, udah hampir sampai atas lah, mungkin seperempat lagi naik atas. Itu namanya aja kalau nggak salah tuh apa ya? Jalur maut. Tebing menangis atau apa, aku lupa, atau tebing atau apa ya? Tanjakan atau turunan menangis ya. Emang bener-bener bikin nangis cuy. Tapi kalau mundur itu kan artinya kan lebih mending daripada dia ngelok, posisi ngelok terus
terbalik dong truknya. Kalau terbalik sih kayaknya enggak deh dengan muatan seberat itu. Nggak memungkinkan buat terbalik deh. Cuman ya paling mundur. Nah, mundurnya itu gimana kita cara ngendaliinnya? Soalnya kiri kanan kan udah kayak selokan gitu kan. Jurang. Enggak, cuma selokan aja. Selokan terus ada kayak tebing-tebing gitu. Jadi kalau kita jatuh rebah ya udah alatnya apa? Guling semua. Sedangkan di belakang ada kendaraan motor. Harusnya itu jalur yang gua truk lalu lalang kenceng-kenceng ada motor. Iya tuh. Serem kan? Yang bahaya kalau kita ngemundurin orang itu apa enggak kita bakal rame, kita bakal diarak warga kan. Untung aku langsung gesit, aku lihat belakang, aku suruh mundur, suruh ngejauh. Soalnya emang udah gak bisa, truknya udah gak memungkinkan. Masih punya waktu ya untuk ngingetin. Iya. Iya, soalnya memang mundurnya agak pelan-pelan, bukan yang langsung tiba-tiba kayak roller coaster mundur dadaan gitu. Jadi masih berusaha yang di belakang, padahal aku sendiri udah gemeteran itu. Ini gimana nih naiknya lagi kan? Soalnya udah nggak tahu jalurnya susah. Itu jalur paling susah yang aku pernah coba itu. Dan akhirnya bisa keluar dari jalur itu gimana evakuasinya? Ya itu sebenarnya kan nggak kenapa-napa, cuma mundur lagi dikit, ngelandai, cuman kita pakai gear yang paling kecil, kita naik pelan-pelan. Dan bisa naik. Nah, habis itu aku udah nggak mau balik lagi. Jadi satu kali putaran itu doang. Nggak mau balik lagi ke nggak mau balik ke jalur itu. Soalnya seniorku pernah cerita masalah itu. Maksudnya di hari kemarin ya, dia ditawar lagi suruh ke situ kan. Emang itu kan jalur kayak kita tuh kayak apa ya namanya? Bantu warga buat bangun jalan. Cuman gara-gara treknya kayak gitu, seniorku yang lain pada nggak mau, udah tahu lihat jalurnya kan. Nah, itu udah nyerah, udah takut duluan. Aku nggak tahu nih, baru datang ditawarin kerjaan itu. Kan ada orang safety-nya kan bilang, "Nanti itu kok, nanti dikawal aman dong." Ternyata dilepas dong kayak orang hilang. Gila. Itu sumpah itu kejadian paling ngeri lah. Maksudnya beresiko tinggi banget itu yang pernah aku alamin. Shock banget pasti. Iya, habis itu aku udah kabur aja. Padahal kita harusnya parkir jam 5 ya, aku jam 3 udah parkir. Gara-gara gak mau balik lagi. Daripada disuruh balik satu kali lagi aku gelempang ya, aku rebah. Dan akhirnya bener, besoknya ada senior nih yang mau ke situ, akhirnya rebah dia. Rebah tuh artinya truknya terguling. Iya, sama mungkin jadinya kayak aku nanjak ke atas terus dia mundur gak bisa ngendaliin kan. Akhirnya dia diselokan itu dan guling truknya. Kan jadi kerugian lagi, dan truknya nggak pakai berapa lama kan kerusakannya. Kerusakan rebah tuh lebih lama daripada kerusakan yang biasa. Nah kalau sampai kita ngalamin kasus kayak gitunya, pahit-pahitnya kita sampai rebah terguling, itu gimana resikonya buat kita? Paling dicek dulu kesalahannya dari mana sih. Nah, dari lokasi kerjanya kah atau dari kita yang ngantuk. Kalau kita ngantuk tuh fix fatigue itu pasti langsung di PHK. Kalau ngantuk alasannya. Soalnya memang nggak diperbolehkan kan kerja di saat ngantuk kan. Kalau memang ngantuk kita bisa izin istirahat. Kalau enggak kita ya bisa curi-curi waktu buat tidur bentar kan. Atau alasan-alasan alat rusak gitu kan. Kalau alat rusak kita ke workshop kan. Nah, kita bisa istirahat bentar. PHK dengan meninggalkan segala kerugian atau iya, dengan meninggalkan semua kerugian. Enggak nanggung. Kalau memang perusahaannya masih baik paling dia dipindah tugaskan. Jadi dari site A ke site B. Tapi tetap dia masih ada kayak penalti SP kayak gitu. Kalau yang ternyata disebabkan sama perusahaannya, sama kendaraannya atau bahkan treknya gimana? Kalau treknya ya pasti kita laporan. Kita sebagai yang pengguna jalan pasti laporan, "Pak, ini jalurnya bahaya." Nah, nanti kan kepala kita nih, leader kita pasti ngecek. Mantap. Iya, ngecek lokasinya kan. Oh iya, ini perlu diperbaiki. Kalau kemungkinan di stop dulu jalannya biar diperbaiki dulu. Kalau dari alatnya sendiri? Kalau dari alat sendiri ya kesalahan di kita dong, kan kita yang ngecek, kita yang pakai tiap hari. Jadi sebelum kita ngoperasin alat kan kita ngecek dulu alat ini siap nggak sih buat kerja. Kalau nggak siap ya kita masukin ke workshop itu, ke bengkelnya. Berarti artinya hampir tidak ada kecelakaan kerja yang bisa ditanggung sama perusahaan gitu. Maksudnya gimana? Ditanggung? Ya kalau tadi ngantuk sebabnya kita karena kita kurang mawas tadi. Iya. Kalau trek 50-50. Iya. Masih ada peninjauan. Iya, kecuali kita bener-bener nekat ya. Maksudnya bener-bener jalan jelek tapi maksain, nggak memungkinkan. Nah, kalau alat pun kesalahan kita. Terus kita yang wajib ngecek. Maksudnya kecuali kalau pihak leadernya dari mekanik tuh kayak ngasih saya, "Udah ini nggak apa-apa, bawa aja." Padahal kita bilang alatnya nggak siap buat kerja kan. Tiba-tiba patah di jalan kayak gitu. Ya kita ngelampein ke mekaniknya. Ini aku udah laporan tapi tetap nggak dikerjain. Juga ya, kelihatannya jadi apa, rahasia umum gitu kecelakaan. Iya. Apalagi yang bikin ngeri kan kita kerja di lingkungan yang semua alat-alatnya tuh besar gitu loh. Sedangkan kita bener-bener nggak begitu kelihatan. Bahkan kayak dump truck tuh ada titik butanya, blind spotnya. Jadi kayak kita di belakang, di samping itu kita nggak kelihatan. Jadi
harus hati-hati sih, bener-bener yang waspada. Tapi seneng ya selama 5 tahun itu. Karena aku basicnya di game ya, kayaknya seneng ya. Jadi bawa alat tuh kayak kita mainan game ya. Kamu ngebayangin bisa balapan di jalan kan, udah seneng banget ya. Kamu biasa main balapan, misal kayak aku suka main balapan mobil kan di PS dulu, dipegang suruh bawa alat langsung, kayak seneng aja. Kebut-kebutan. Nggak ada rasa tertekan, terpaksa kerja kok kayak begini banget. Iya itu ya, kalau di awal-awal emang masih suka kayak gitu ya, 2 tahun, 3 tahun ngerasa kok kerja kayak capek gitu. Yang ngerasa itu masuk malam tuh kayak melelahkan banget itu. Puncaknya di tahun kedua. Iya, Pasca itu udah. Pasca itu udah, ya udah kita nikmatin aja. Udah kayak apa ya? Seneng aja gitu, seneng bawa alat, seneng kita kan banyak temen, kita ada komunikasi buat radio jadi sambil kerja sambil ngobrol. Nah, soal banyak temen nih menarik nih. Apa ya istilahnya, seni memposisikan diri. Gimana nih? Seni memposisikan diri. Gimana seorang Oki Ke memposisikan teman-temannya ya? diri di dunia pekerjaan? Apakah termasuk orang yang ya taruhlah begini ya. Kalau kita terlalu over nanti jatuhnya kan cari muka. Iya. Apa ke atasan. Oh ini buat khusus ke atasan ya? Atau buat ke teman-teman nih? Ke atasan. Ke atasan ya? Ke atasan. Atau kalau kita terlalu membangkang, terlalu menolak nanti Iya. jatuhnya image-nya juga jelek. Jadi jelek ya, karyawan yang atau nurut juga ya gitu kan. malah apa ya, kayak ditambahin beban lagi kan, ya kan? Kalau kamu mau disuruh ini pasti, oh ya udah ini aja nih, ini orangnya mauan kan, disuruh apa mau kayak gitu. Nah gimana sepanjang 5 tahun itu seni memposisikan dirimu tuh lebih ke golongan yang mana? Kalau aku lebih ke pembangkang sih kalau sama leadernya. Iya. Jadi kalau dikasih job tuh yang aku kayak ngarahin ke orang dulu gitu. Misalnya aku ada alat nih, aku udah bawa alat satu nih, alatnya rusak, terus ada alat yang kosong. Aku alain dulu itu, si dia gak kerja, dia gak punya alat tuh ya, dia dulu yang kerja, baru aku nanti yang, kecuali emang bener-bener emergency aku mau. Jadi aku ngalahin bukan ada orang yang nganggur tiba-tiba aku kerja gak kayak gitu. Aku yang orangnya kayak gitu, yang kita harus berdebat dulu baru nyuruh aku kerja kayak gitu loh. Soalnya udah ada job desk masing-masing. Jadi membangkang yang di luar job desk ya? Iya, membangkang di luar job desk. Ya aku nggak mau lah, maksudnya aku udah dapat kerjaan nih, tiba-tiba disuruh kerja yang lain lagi, nggak mau dong. Kecuali bener-bener emergency ya, nggak ada orang lagi aku mau. Tapi kalau masih ada orang yang nganggur nih, diem-dieman, ya aku nyuruh dulu orang yang nganggur itu kan. Dan pasti ada dong yang termasuk orang-orang cari muka. Pastilah, kalau kayak gitu banyak yang dia bilang, udah aku aja kayak gitu. Ya tiba-tiba ngedeketin, Pak, si ini tuh harusnya gini, si ini tuh harusnya gini, yang kayak ngasih tahu gitu loh. Apa sih Nyet, kalau ditambang kepentingan orang cari muka tuh untuk apa sih? Iya mungkin sama Di lah kalangan kayak orang operator lain. ya? Iya mungkin dia pengen naikin namanya dia biar dikenal gitu loh. Kayak si A nih dia pinter nih kayaknya, kan dia ngomong terus kan sama itu, dia bisa ngasih evaluasi semuanya, ngajarin kayak gitu. Padahal lebih ke lapor, misalnya si B tuh kerjanya kayak gini ya. Si C disuruh kayak gini nggak mau Pak, kan kayak gitu kan. Apa bahasa Jawa, wadulan. Suka ngelapor gitu. Cuma nggak tahu sih tujuannya apa kan, ya pasti cari muka aja sih. Biar orang tuh lihat dia, biar orang tuh kenal sama dia kayak gitu. Termasuk nambah jam kerja juga. Nambah jam kerja gimana? Jam operasionalnya dia juga. Maksudnya? Katanya kalau di tambang tuh gimana? Apanya? Sistem kerjanya gimana? Berdasarkan Ya. jam atau angkutan atau apa? Ya kalau kita sistemnya di jam terbang, jadi di kendaraan tuh ada namanya hormeter ya. Jadi kita kerja berdasarkan jam itu. Misal kita kerja 10 jam, di alatnya 10 jam, kita dapat insentifnya di 10 jam Dari itu. 10 jam. Iya. Bukan dari berapa banyaknya angkutan yang kita. Bukan. Iya. Itu nggak tahu ya, tergantung perusahaan juga, kayaknya ada yang sistemnya per angkutan. Iya, peritasi namanya. Oh, peritasi. Namanya ritasi. Jadi mungkin dia muat berapa, dibayarnya per muatan itu. Kebetulan di perusahaanku per jam. Per jam alat yang kita bawa. Lebih enak mana ya? Ya harusnya per jam dong. Iya. Kalau peritasi kita kejar-kejaran berarti. Misal kamu peritasi 10.000, kamu sehari bisa 10, kamu ngejar terus 10 kan. Iya. Dengan dia mungkin dalam waktu 10 jam dapat 10, aku bisa 8 jam dapat 12 jam dapat 10 kan, aku untung 2 jam hitungannya. Cuman nggak tahu juga sih, tergantung perusahaan masing-masing. Istilahnya kayak aku mungkin lagi perbaikan jalan, aku diem aja alatku nyala kan masih dihitung kerja aku, soalnya per jam hitungannya. Nah kogolnya di situ, makanya orang nggak pada kebut-kebutan, nggak pada kejar-kejaran ritasi buat ngejar insentif kan. Jadi resikonya agak berkurang gara-gara di situ. Terus momen apa yang akhirnya buat
kamu resign dari tambang? Waduh, kalau itu banyak faktor-faktornya sih. Bener-bener yang apa ya? Kalau aku bilang, aku malah ngeleng-ngeleng perusahaan tuh gini.